Halo Sobat 100, masih bersama saya Roset Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kalor. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan kalor yang dilepaskan uap ketika berubah menjadi air. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui sebanyak 40 gram uap air bersuhu 110 derajat Celcius mengembun hingga menjadi air semua bersuhu 80 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah kalor yang dilepaskan itu berapa joule? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada uap air, diketahui di soal masanya adalah 40 gram dalam satuan internasional, ini nilainya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2 kg atau 0,04 kg. Tanpa keterangan di soal, Sobat 100 gunakan kalor jenis uap air adalah 2100 Joule per kilogram Kelvin atau per kilogram derajat Celcius. Kemudian di soal juga tidak diketahui, maka di sini Sobat 100 gunakan kalor uap dari air adalah 2.268.000 Joule per kilogram. Nah, di soal diketahui bahwa suhu mula-mula uap itu adalah 110 derajat Celcius. Nah, uap kemudian akan turun suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Pada proses pertama ini katakanlah melepaskan kalor sebesar Q1. Ini proses yang pertama. Proses yang berikutnya, uap yang suhu 100 derajat Celcius ini berubah wujud menjadi air yang suhunya masih 100 derajat Celcius. Katakanlah pada proses yang kedua ini melepas kalor sebesar Q2. Nah, kalau wujudnya sudah air yang mana suhunya di sini 100, suhunya kembali turun sampai ke suhu 80 derajat Celcius. Katakanlah proses yang ketiga ini melepas kalor sebesar Q3, yang mana kalau di soal tidak diketahui, gunakan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin atau per kilogram derajat Celcius. Oke, yang ditanya adalah kalor yang dilepas totalnya berapa. Nah, sebelum mengerjakannya di sini Sobat 100 pahami dulu bahwa ketika di sini uap air berubah suhu, maka rumus yang kita pakai di sini untuk Q1 adalah massa dari uap air kalikan kalor jenis uap air kalikan delta T saat wujudnya uap air. Ini kalau berubah suhu. Kalau di sini yang berubah adalah wujudnya, yang mana dari uap menjadi air, maka untuk menghitung Q2 proses yang kedua, rumus yang kita pakai adalah M kalikan kalor uap dari air. Ini proses yang kedua. Proses yang ketiga kembali berubah suhu tapi wujudnya sudah air ya. Maka untuk proses yang ketiga rumus yang dipakai adalah Q sama dengan massa uap air kalikan kalor jenis air kalikan delta T saat wujudnya air. Nah, ketiga proses ini kita jumlahkan sehingga kita tuliskan di sini kalor total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Masukkan rumusnya ya. Ini semuanya dikalikan dengan massa uap air, sehingga massa uap air boleh kita keluarkan, kita nyatakan dengan aturan distributif, sehingga kalor total sama dengan massa uap air kalikan kalor jenis uap air kalikan delta T saat wujudnya uap air ditambah kalor uap dari air ditambah kalor jenis air kalikan delta T saat wujudnya air. Sobat 100 masukkan angka ya. Massa dari uap air adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2 kg. Kalor jenis uap air adalah 2100. Kemudian delta T saat wujudnya uap air dari 110 menjadi 100 derajat. Berarti ini delta T-nya 10 ya. Kemudian kalor uap dari air adalah 2.268.000 Joule per kilogram. Lalu ini kalor jenis air adalah 4200, delta T saat wujudnya air dari suhu 100 menjadi 80, berarti delta T-nya 20 ya. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya kalor total itu sama dengan 4 kalikan 10 pangkat negatif 2 kalikan 2100 kalikan 10 ditambah 2.268.000 ditambah 4.200 kalikan 20. Oke, yang di dalam kurung ini kita kalikan dulu dengan 10 pangkat negatif 2. Kalau dikalikan 10 pangkat negatif 2 ini bentuk lainnya adalah dibagi 100. Jadi yang 2100 dibagi 100 sisa 21. 21 kalikan 10 ketemu 210 ya. Kemudian untuk proses yang kedua saat berubah wujud, pengalinya adalah 2.268.000 kalikan 10 pangkat negatif 2 tadi samalnya ini dibagi 100 sehingga menjadi 22.680. Kemudian
Yang proses terakhir 4200 kalikan 10 pangkat negatif 2, ini nolnya habis. Berarti sisa 42 kalikan 20 ketemu 840. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Q total sama dengan 4 kalikan dengan 210 ditambah 22.680 ditambah 840. Nah, yang di dalam kurung ini silakan sobat 100 jumlahkan dulu ya. Sudah dihitung sobat 100? Sudah dapat ya jawabannya ya. Nah, kalau sudah dijumlahkan baru hasilnya dikalikan 4. Sudah dihitung sobat 100? Sudah dapat ya. Kita peroleh di sini jawaban akhirnya kalor total yang dilepaskan itu sama dengan 94.920 Joule. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada uap yang mana suhu awalnya diketahui kemudian berubah wujud menjadi air sampai suhu akhirnya juga diketahui, maka langkah pertama sobat 100 gambarkan dulu diagram suhunya. Dari diagram suhu ini kita pahami ternyata ada 3 proses yang dilalui ya. Proses yang pertama, uap berubah suhu, sehingga kita pakai rumus MC delta T. Ini proses yang pertama. Proses yang kedua, uap berubah wujud, sehingga kita pakai rumus Q sama dengan M kalikan kalor uap dari air. Terakhir, proses yang ketiga, ini wujudnya sudah air tapi berubah suhu, sehingga kita pakai rumus MC delta T lagi. Nah, berikutnya sobat 100, ini tinggal jumlahkan kalor yang dilepaskan untuk masing-masing proses tadi, sehingga ini rumusnya dijumlahkan, kemudian sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya kalor total yang dilepaskan itu berapa Joule. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke sobat 100, selamat belajar ya.